Untuk hari ini, jadi kita melancarkan bacaan Al-Quran dan kita berusaha untuk membaca Quran dengan baik dan benar sesuai dengan hukum-hukum tajwidnya. Jadi hari ini cukup ya, ini udah jam 9:30. Berarti besok ngaji ya, hari Ahad. Nah besok baru dilanjut hancanya dan ada pertanyaan-pertanyaan hukum tajwidnya seperti kemarin ya. Sekarang nggak ada pertanyaan lah ya. Ya atau ada satu lah, minimal satu ya. Yang bertanya wa ma yash'urun. Ada yang tahu hukumnya? Mad sukun. Ya betul. Mad, tapi nyebutnya yang benar. Ariel pakai otot. Ariel lis sukun. Ain alif fathah. Ariel lis sukun. Mad arif lis sukun. Apa sebabnya? Hukumnya dinamakan mad arif lis sukun. Apa sebabnya? Ada huruf mad ini sebelum huruf yang disebutkan. Sebab atau begini ya. Sebab setelah mad tabi'i ada huruf yang diwakofkan atau yang disukunkan atau yang diberhentikan. Pada itu huruf terakhir sukun enggak aslinya? Enggak kan? Yaskuruna kan? Pakai patah. Tapi oleh karena diwakofkan, bacaannya diberhentikan jadi sukun. Jadi itulah alasannya, alasan hukumnya kenapa itu dinamakan mad arif li sukun. Karena setelah mad tabi'i ada huruf yang diwakofkan, yang diberhentikan atau yang disukunkan atau yang dimatikan. Gitu. Mana mad tabi'inya? Ada nggak mad tabi'inya? Ada. Coba sebutkan mad tabi'inya. Mad tabi'inya mana? Aduh, itu beda ayat, beda lagi. Itu diurun. Iya. Mad tabi'inya mana? Sebutkan. Oh, Sebutkan. ain. Kan tulisannya kan yas'urun. Ya, shin besar, ain, ro, waw, nun. Itu huruf-hurufnya. Ya berbaris fathah. Shin besar berbaris sukun. Ain berbaris doma. Ro berbaris doma. Waw berbaris sukun. Nun berbaris fathah. Nah, jangan keluar dari kalimat run, itu yang dibahas run. Karena mad sukunnya ada di run itu. Jauh-jauh ke mak itu lain lagi. Di luar bahasan. Biro kan. Ya, sebutkan coba. Mad tabi'inya mana? Oh, karoro sih. Doma, waw sukun, Nah, kena nih. Terus? bertemu dengan ro doma. Ain. Hese banget ngomonginnya. Oh ain. Oh, ain. Urus bertemu doman. Nah, itu sebenarnya maksudnya betul, cuma salah ngomong doang. Maksudnya mah kadinya ente nanti bisa ngomong. Mbak ngomong gue diajar, kalau pinter ngobrol unggul. Kalau pinter ngomongin tentang ilmu. Bisa tempatkan kan. Jadi ki jawabannya. Kalau misalnya coba sebutkan mad tabi'inya. Mad tabi'inya adalah waw sukun, sebelumnya huruf berbaris dom. Nah gitu ya enggak. Oh, sukun sebelumnya berbaris doman. Lamun hayang simpel gampang. Lamun hayang simpel gampang. Waw sukun sebelumnya doma gitu, simpel. Tapi yang lengkap waw sukun sebelumnya ada huruf berbaris dom. Itu lengkap jawabannya. Tapi bisa dipersingkat. Waw pae samanya domah gitu ya enggak. Waw pae sama mena ayat dom. Kan huruf. Nah, udah, ini pertanyaan. Baik. Nanti ditanya hukum lain lagi ya. Ini satu orang satu hukum ya, tuntaskan ya. Itu
Itu baru 2 pertanyaan kan? Nah, pertanyaan berikutnya. Kenapa wawu sukun sebelumnya huruf berbaris dhamma dihukumi mad tabi'i? Kenapa? Apa alasannya? Saya kira ngomong. Ya pertanyaan orang ahli hukum ya. Tanya jaksa ya. Tadi kan run mad alif lis sukun. Sebab ada wawu sukun sebelumnya ada huruf berbaris dhamma. Pertanyaan ketiga, kenapa wawu sukun sebelumnya ada huruf berbaris dhamma dihukumi mad alif sukun? Karena di akhir kali Dihukumi mad tabi'i bukan sukun, mad tabi'i. Apa jawabannya, Pak? Karena wawu sukun masuk. Nah itu udah sedikit nyerempet tuh, udah sedikit nyerempet. Karena wawu sukun masuk dari ketiga materi alif wawu ya. Nah, itu maksudnya, Akang maksudnya paham. Paham maksudnya mah. Nah, yang hese ngomong heta. Jadi ngomongnya yang bener begini, karena wawu termasuk huruf mad tabi'i. Dikit dari ketiga huruf ya. Heeh. Alif wawu ya. Kita huruf mad tabi'i kan tiru kan? Karena wawu sukunnya nggak usah sebut nggak apa-apa. Oh, Karena wawu termasuk huruf mad tabi'i. Gitu ngomongnya. Tapi sebenarnya maksudnya sama, maksudnya mangan ngomong apa bisa, belit. Kan diajar ngomong hukum atuh. Ayo ngobrol biasa orang nggak pinter, baik ternyata. Gue si aing, goblok. Karena wawu termasuk huruf mad tabi'i. Pertanyaan keempat nih. Ini satu belum tuntas nih, ada 100 pertanyaan ini. Dikembangkan terus. Berarti kira bener-bener paham gitu. Emang huruf mad tabi'i ada berapa jumlahnya? Sebutkan satu persatu. 3 1, alif alif, 2, wawu wawu, 3. ya. Ya. Pertanyaan kelima nih. Huruf mad tabi'i yang 3 yaitu alif, wawu, ya disingkat Awaya. awaya atau awi boleh atau awai boleh. Ya, boleh. Bebas lah teman. Awaya atau awi boleh atau awai boleh. Nah. Pertanyaan ke-6 nih. Ini 100 pertanyaan dia. Tapi gak jam 1 baru. Bongtot nanti ore tama. Kalau alif kan 3 tadi alif, oh iya kan? Kalau alif sebelumnya ada huruf yang wajib berbaris apa? Fathah, betul. Kalau wawu dhamma, betul. Kalau iya kasroh. Jadi kesimpulannya, ijakanal alifus sakinatu al mafhum ma qablaha wal wawu sakinatu al madmum ma qablaha wal ya'u sakinatu al maksur ma qablaha patu sama madan tabi'iyah. Ngerti teh? Eta kesimpulan eta. Kan kesimpulan pakai bahasa Arab. Tata amla. Tata kalam bila Arabia. Input tata alugat Arabia hayya taqala kula yamin bila Arabia. Ngomong tidak. Ya ngomong Arab nih mengerti. Anu jelas mengerti. Anda ngomong Arab dah, ngomong Arab dah. Menjauh arti daun belum. Tadi mah amin kan ya. Amin kan berapa bahasa Arab biasa. Pertama doang ada aminan. Jadi hati kia. Apabila ada alif mati sukun ya. Sebelumnya fathah atau wawu mati sebelumnya dom atau iya mati sebelum kas, maka yang seperti ini dinamakan mad tabi'i. Pertanyaan ketujuh. Ayaknya ini tenang mau bahas pertanyaan ini ya. Pertanyaan ketujuh. Sebenarnya aslinya bukan nama aslinya bukan mad tabi'i. Sebenarnya nama aslinya adalah mad asli. Karena secara global udah jadi pertanyaan aja deh. Jadi mad tabi'i itu nama asli bukan?
Bukan. Bukan. Nama aslinya apa? Mad asli. Mad asli. Itu pertanyaan ke-7. Pertanyaan ke-8, secara global mad terbagi berapa? Secara menyeluruh global. Secara global mad terbagi, yang lain ada yang tahu? Ada yang tahu? 5. Oh, kebanyakan 5. Kebanyakan. 3. Masih kebanyakan. 2. Pasti lompat tangga 2 pasti. Kalau dijawab 2, pasti jawab kebanyakan, pasti lompat tangga hiji. Secara global mad terbagi 2. 1 mad asli, 2 mad far'i. Oh. 1 mad asli, 2 mad far'i. Nah, mad asli inilah yang lalu kemudian dinamakan mad tabi'i. Nah, pertanyaan ke-8 nih. Kenapa mad asli dinamakan mad tabi'i? Ayo. Mau bisa ngajabi itu mak paham mah. Tapi bakal pihak kiamat dia cari cing we. Jadi ngajak dong tuh paham. Pasrah we. Lomba lah mengajarkan ngerti pasrah. Pasrah ngen. Sabar. Jawabannya gini. Karena mad tabi'i mempunyai tobeat atau watak atau karakter, ya, mempunyai watak atau tobeat atau karakter yang tidak boleh kemasukan hamzah dan huruf yang diwakofkan. Karena kalau mad tabi'i kemasukan hamzah berubah jadi mad wajib muttasil. Contoh nih. Contoh, ba alif patah ba ya. Ini ba nih. Terus sambung ke alif. Ini titik. Ini patah. Berarti ada alif mati sama pat. Berarti mad tabi'i. Nah, itu mad tabi'i. Coba dikasih hamzah setelah alif nih. Ba alif terus ada hamzah. Mad tabi'i bukan? Bukan mad muttasil. Panjangnya juga beda. Jadi 6 harf. Contoh mad tabi'i, ba mad tabi'i. Tapi kalau ada hamzah di depan jadi ba kalau muttasil. Nah, oleh karenanya disebutlah mad tabi'i. Jadi mempunyai watak, karakter, tobeat yang nggak bisa kemasukan hamzah. Itu pertanyaan ke-8. Pertanyaan ke-9. Atau misalnya nih, ya, bukan mad tabi'i kan? Wow, mati dong. Coba dikasih nun misalnya. Nun yang diwakofkan jadi bun. Itu udah berubah jadi mad aidis disukun. Gitu kan? Atau dikasih hamzah tapi pada kalimat lain berubah jadi mad jaid mun pada asalnya mad tabi'i. Nah, oleh karenanya disebutlah mad tabi'i karena mempunyai watak, karakter yang kuat, nggak bisa masuk apa-apa udah. Dia udah punya jati diri sendiri gitu. Nah, pertanyaan ke-9. Menurut ilmu tajwid, mad asli atau mad tabi'i wajib dibaca berapa alif, berapa harakat? 2 alif. 2 alif berarti berapa harakat? Salah. Katanya dibilang 1 harakat, 1 kat. Tuh. Nah, 1 alif, 2 harakat. Kalau 2 alif berarti 4 harakat. 1 alif. 1 alif. Ayo teh pabrik jadi ngomongnya dan bayar tuh. Kayak mual, enggak mah. Kayak malah tak 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 tak. Paham mah. Jadi mad tabi'i, mad asli atau mad tabi'i panjangnya 1 alif 2 harakat, enggak boleh lebih, enggak boleh kurang. Maka disebut mad tabi'i. Jadi wataknya kau sakit tuh. Kurang mah embung dibaca lebih 2 harakat.
kurang embung dikurangan embung dilebih sakit tuh watak begitu tapi teh hanya watak tapi teh watak saja pada punya watak yang kuat berkarakter gitu. Nah itu pertanyaan ke-9 ya. Nah kayaknya itu jawab. Kalau pengaruh lainnya tuh paling ngaruh bebas nama paling ngaruh bebas. Makin ditujukan itu makin bisa ngejawab ya. Tapi jadi lebih jauh ya. Ya pengembangan, jadi ilmu yang sudah ada teringat kembali, yang belum ada didapatkan gitu. Jadi matobi'inya. Jadi wama yasurun itu mad aridis sukun karena setelah matobi'i ada huruf yang disukunkan atau diwakofkan atau dimatikan. Baik, ini kan pokok pertanyaannya sebenarnya mad aridis sukun, tapi merembet ke matobi'i. Mau tidak mau sebab matobi'i jadi penyebab. Iya, mau tidak mau harus dibahas gitu kan. Nah sekarang kita kembali fokus ke mad aridis sukun. Nah, mad aridis sukun panjangnya menurut bacaan panjangnya menurut ilmu tajwid boleh berapa macam atau boleh berapa wajah atau boleh berapa tingkah? 3. Masih dia. Nanti lain pertanyaan. Ini masih pertanyaan ini. Tadi ini robotnya mana mah? Masih pertanyaan Ambon. Belum tuntas karena 100 pertanyaan. Ambon 100 pertanyaan, ini 100 pertanyaan juga. Maghrib belum. Nyantai. Ayo. Jadi menurut ilmu tajwid panjangnya mad aridis sukun boleh dibaca panjang berapa macam panjangnya? Apa 1 macam? Apa 2 macam? Apa 3 macam? Masa ulah macam-macam weh? 3 macam. Coba sebutkan. 1 boleh dibaca panjang 1 alif 2 harokat. 2 boleh dibaca panjang 2 alif 4 harokat. 3 boleh dibaca panjang 3 alif 2 harokat. nah gitu. Pertanyaan ke-10 nih. Mad aridis sukun kalau dibaca 1 alif 2 harokat seperti wa ma yas'urun itu 1 harokat. Kalau 4 harakatnya wa ma yas'urun banget. Kalau 3 alif berharokat wa ma yas'urun. Nah, itu 3 alif berharokat. Nah, kalau umpama mad aridis sukun dibaca 1 alif 2 harokat, itu namanya bacaan apa? Pernah tuh ngaji kieu? Berarti kau ukur ke orang, bala anu ngajar berarti ilmu can nepi. Kau ukur ke orang geus. Nah kalau mad aridis sukun dibaca 1 alif 2 harokat itu namanya bacaan qosor. Qosor itu artinya pendek. Jadi ada bacaan pendek, ada bacaan pertengahan, sedang ada bacaan paling panjang. Nah, baik. Pertanyaan ke-11. Mad aridis sukun kalau umpama dibaca 2 alif 4 harokat itu namanya bacaan apa? Sedang. Ya, iya bahasa tajwidna. Sedang bahasa sedang bahasa lagu dangdut yang sedang. Kosor. Kosor naon tah? Anak ciken kasih bawaan kan? Iya, dibantu Kakang. Nah, kalau umpama mad aridis sukun dibaca 2 alif sama dengan 4, itu namanya bacaan tawasud. Tawasud artinya pertengah. Jadi pendek henteu, panjang henteu. Sedang-sedang aja. Tawasud, qosor, tawasud. Yang pertanyaan 12. Mad aridis sukun kalau umpama dibaca panjang banget, yaitu 3 alif 6 harokat, namanya bacaan apa? Tadi udah disebut tadi sama Akang tadi. Bahkan ayat Quran udah keluar tadi. Pokoknya mah tungtuna tilo ini sebenarnya. Nah ulama kei memeh na ulama aja. Tungtuna tilo itu.
Hah? Tartil. Nah, apa? Tartil. Tartil. Bacaan tar. Tartil. Jadi mad. Jadi kesimpulannya mad alif sukun ya. Panjangnya boleh 3 mad. Macam. 1 boleh dibaca kosor, yaitu 1 alif 2 ha. Nah. 2 boleh dibaca sedeng, yaitu 2 alif 4 harkat. 3 boleh dibaca sempurna, maksudnya paling panjang, yaitu 3 alif 6 harkat. Nah, di antara ketiga macam bacaan, yang paling abdol dan paling besar pahalanya bacaan tartil. Bacaan tartil, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, warattilil Qur'ana tartila, kata Allah. Dan bacalah oleh Al-Quran dengan tartil. Ya kahati pak akal ge, dari harkat kalau capek napas depan. 2 harkat pondok satu deung. Apa semakin besar pahala, itu manakala semakin besar yeuna tantanganna, rintanganna, jerih payahna, itu ibadah mah. Nah, itu. Nah, pertanyaan ke-12. Kita beralih ke Febri. Cukuplah, dilatih kan. Dilatih harudangnya. Apa? Udah cukup satu orang, tapi kan paham semua kan. Walaupun yang ditanya Ambon gitu. Itu mengenai mata hadis. Upami ngaji nama kita malah lila deh komo. Tapi udah kita pakai iya yang kita baca nak kita, ada sumber nak kita. Langsung pemahaman lah. Kalau kami ngaji kita kan jangan ngalogak, jangan nulis, lila deh. Ada kitab nak kita beda tulis tapi kitab tumpatul apa, kitab jajari ayat. Ada pertanyaan nggak sebelum ditutup? Soal kopi yang sudah ya. Itu mah. Ayo, ada pertanyaan teh? Bisa pertanyaan itu masalah tajwid atau apa? Tidak ada. Gak ada kan? Mungkin ini kan? Apa? Untuk materi di sukun kan ada 3 jenis bacaan. Iya. Pendek, sedang, panjang. Pendek namanya kosor, Kosor. sedang namanya tawasud, Tawasud. panjang namanya tartil. Kalau misalkan bacaannya di pendek, tapi ngaluhan Arafat bisa nggak? Jadi kita ngambil bacaan kosor gitu, Iya, kosor. tapi melebihi kadar 1 dan 2 harkat, nggak boleh. Harus 2. 1 harkat. Tapi ada ulama yang membolehkan, boleh katanya kalau cuma lebih 1 harkat menjadi 3 harkat, nggak boleh. Ada yang boleh kan ulama. Soalnya nggak ada pembatasannya. Pokoknya patokannya 1 harkat 1 ketuk. Nih contoh nih. Nih, ya run ya. Nah, kalau misalnya run 1 ketuk, 1 harkat. Run 2 ketuk. Kalau misalnya 2 harkat berarti udah digabungkan. Run, nah itu 2 harkat. Run digabung. Run, udah 2 harkat berarti. Kalau 3 harkat berarti run digabungkan. Run 3 harkat. Jadi itu mah. Sebab untuk mengukurnya kudu pakai alat hese. Kalau di rumah sakit itu alat jantung. Nah itu kan repot. Udah aja hati peka, kepekaan hati gitu. Tapi insya Allah kalau udah terbiasa nanti peka hatinya. Jadi hati bisa membaca lah. 2 harkat segini. Itu dibutuhkan kepekaan hati. Gitu. Berarti anjing ya, ini mah ulah tabu dalapan ya. Kalian nah. Ini dulu kan nama. Soalnya anjing kan akan tengah ada KPK. Komite atau subuh kalian nah, atau sholat subuh gitu. Jadi PRKJ itu sekitar jam tengah 7 atau jam 7 lah gitu. Jadi kan jam 11 ya. Terus orang tutupnya. Doaan terus tadinya. Oh itu diliput ya? Oh ya udah. Udah doa belum? Belum ya. Baik, udah Cak. Udah. Terputus nggak? Enggak sih. Baik. Mari kita sama-sama akhiri taklim kita pada hari ini dengan ucapan hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasih jam kita. Rok eta saya bener eta. Bila ngobrol di eta. Eta kopi nyantai.